Anda kembali di Kabar Pagi. Pemirsa, Ketua Dewan Pers Aziumardi Azra meninggal dunia di Malaysia pada hari Minggu pukul 12.30 waktu setempat. Hingga kini, KBRI sedang membantu pemulangan jenazah Aziumardi Azra ke Indonesia. Cendekiawan Muslim Aziumardi Azra meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit usai mengalami gangguan kesehatan. Pada hari Jumat 16 September 2022, mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah itu sempat dibawa ke Rumah Sakit Serdang Selangor tak lama setelah tiba di Bandara Internasional Kuala Lumpur, Malaysia. Almarhum melawat ke Malaysia dalam rangka memenuhi undangan dari Angkatan Belia Islam Malaysia atau ABIM untuk menghadiri Konferensi Internasional Kosmopolitan Islam di Selangor, Malaysia pada tanggal 17 September 2022. Sekarang lagi proses pemulangan jadi karena Bapak positif COVID, pihak rumah sakit tidak mengizinkan untuk dibawa ke sini. Jadi pihak Indonesia udah koordinasi dengan KBRI sana agar Bapak bisa dipulangkan gitu. Jadi ini masih proses, mohon doanya aja semoga prosesnya berjalan lancar dan memang bisa Bapak dibawa ke sini gitu. Sepanjang hidupnya, pria berusia 67 tahun itu lebih banyak berkutat di dunia pendidikan. Almarhum juga dikenal produktif menuangkan pikirannya dalam tulisan dan buku. Dari Tangerang Selatan, Banten, Warid Wahlawi, TV One mengabarkan. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan 12 Yusuf Kala mempunyai kenangan khusus bersama almarhum saat menjabat sebagai staf khusus Wapres bidang reformasi birokrasi serta sejumlah jabatan penting lainnya. Beliau di samping sebagai profesor, dia juga telah 10 tahun menjadi deputi waktu saya waktu presiden di kantor Wapres. Sehingga begitu banyak jasa beliau kepada kita semua, kepada umat, kepada bangsa, dan beliau juga bukan hanya Indonesia, juga di internasional. Dia mungkin salah-satunya warga negara yang mendapat gelar Lord Sir di Indonesia ini, dan juga mempunyai keilmuan yang sangat dihormati di kalangan dunia intelektual di dunia ini. Dan itu atas nama saya pribadi dan keluarga serta Dewan Masjid menyampaikan ucapan sekali lagi bela-sungkawa. Pemirsa, untuk mengetahui suasana terkini di rumah duka Aziumardi di Ciputat, Tangerang, Banten, sudah ada rekan kami Akhir Nasution. Selamat pagi Akhir, bagaimana suasana rumah duka di sana saat ini? Ya, selamat pagi Yasmin. Kami pantau memang di rumah duka almarhum Profesor Aziumardi Azra, ucapan bela sungkawa ini masih terus berdatangan. Kalau kami pantau memang ratusan papan bunga sudah datang ataupun berjejer, baik itu di depan rumah duka maupun di depan komplek perumahan dari almarhum. Papan bunga ini dikirimkan dari berbagai macam tokoh maupun pejabat publik serta juga insan pers, karena memang mengucapkan ucapan bela sungkawa atas berpulangnya cendekiawan Muslim Profesor Aziumardi Azra. Kemudian Yasmin dan juga pemirsa, untuk proses pemulangan almarhum dari Kuala Lumpur, Malaysia ke Indonesia, informasi yang kami dapatkan memang rencananya ini jenazah akan diberangkatkan dari Kuala Lumpur, Malaysia pada pukul 7.30 waktu Malaysia atau sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, dan direncanakan akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 8.30 pagi. Setelah tiba nanti di Bandara Soekarno-Hatta tentu ada proses kargo dan juga proses serah terima, dan setelah proses tersebut selesai direncanakan jenazah akan dibawa kemudian disemayamkan di auditorium Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yaitu di Auditorium Harun Nasution. Setelah itu, setelah nanti proses persemayaman, menurut informasi yang kami dapatkan, jenazah akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta Selatan di Blok Z 426. Mengingat almarhum pernah mendapatkan bintang Mahaputra dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2005 yang lalu.
memang Profesor Azumardi Azra ini kita kenal sebagai cendekiawan Muslim, di mana tulisan dan juga pikiran-pikirannya telah memberikan sumbangsih besar bagi pemikiran Islam tidak hanya di Indonesia, ternyata juga di dunia. Kita tahu jabatan terakhir yang diemban oleh Profesor Azumardi Azra adalah Dewan Pers. Sebelum itu Profesor Azumardi Azra menjabat Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dari tahun 1998 sampai dengan 2006. Almarhum ini meninggalkan 1 orang istri dan juga 4 orang anak. Kalau kami pantau memang dari malam hari sampai dengan dini hari tadi, memang di kediaman ataupun di rumah duka dilaksanakan tahlilan dan juga doa bersama untuk memanjatkan doa kepada Profesor Azumardi Azra. Selain selama hidupnya memang Profesor almarhum ini menghabiskan aktivitasnya di bidang akademik. Karena keteguhan dan juga kesungguhannya di bidang akademik, memang berbagai penghargaan didapat oleh Profesor Azumardi Azra, tidak hanya dari dalam negeri, dari luar negeri pula penghargaan ini datang. Salah satunya adalah dari Kerajaan Inggris, di mana Profesor ataupun almarhum ini menjadi orang pertama ataupun orang Indonesia pertama yang bergelar Sir yang diberikan oleh Kerajaan Inggris. Selain itu, penghargaan juga datang dari Kerajaan Jepang atas sumbangsih dan juga keteguhan beliau berkarya dan juga menyumbangkan pikiran khususnya pada pendidikan Islam. Demikian Jasmine, kembali ke Anda. Ya, Akhir Nasution, apakah Anda sudah menerima informasi siapa yang mendampingi jenazah di Malaysia saat ini? Ya Yasmin, memang informasi yang kami dapatkan di Malaysia setelah kemudian pada hari Jumat yang lalu kabar bahwa almarhum sempat mengalami gangguan pernapasan yang kemudian dilarikan ke rumah sakit di kawasan Serdang, Selangor, Malaysia. Pihak keluarga, istri dan juga anak menyusul kemudian ke Malaysia untuk mendampingi beliau. Selain keluarga, tentu dari pihak Kedutaan Besar Malaysia juga turut mendampingi dan juga mengurus proses pemulangan dari jenazah dari Kuala Lumpur ke Jakarta yang semula direncanakan akan berangkat pada pukul 7.30 waktu Malaysia dan akan direncanakan tiba pada pukul 8.30 pagi ini di Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng. Demikian Yasmin. Baik, terima kasih Akhir Nasution mengabarkan dari rumah duka Azumardi Azra di Tangerang, Banten. Selamat bertugas kembali.